aplikasi. Bentar, ini ada ya, aplikasi Sintentik ini bagi penilai adalah suatu hal yang sangat sangat kita butuhkan. Maka kami berharap Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Bu, amut bu. Halo, Unmute dulu, Bu. monggo di unmute dulu untuk hostnya. Silakan host untuk di mute dulu semuanya. Baik, saya ulangi, Bapak Ibu penilai, Sintentik ini sangat penting bagi kita penilai di Indonesia. Karena dari Sintentik nanti data-data yang ada di dalamnya bisa kita gunakan untuk sebuah perencanaan kegiatan, baik itu di internal pengurus, di internal penilai maupun nantinya dari Direktorat GTK. Tentunya kita berharap ini dari Bu ini nanti berkenan untuk menyampaikan bagaimana manfaat dari Sintentik ini bagi penilai di dalam hubungannya dengan kepentingan yang ada di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas khususnya. Kita berharap teman-teman se-Indonesia selepas hari ini, kita berharap progresnya untuk pengisian dan update data di Sintentik ini bisa meningkat lebih tinggi lagi. Sehingga tidak ada lagi kasus bahwa penilai di Indonesia ketinggalan informasi, mungkin datanya tidak masuk dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu yang terus berjalan, kiranya tidak elok kalau saya meneruskan banyak pembicaraan pada siang hari ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya tutup acara ini dengan pantun penutup. Saya juga mesti belajar nih. Mohon maaf. Teramat senang adik dapat hadiah. Terusnya apa ya? Terusnya apa ya? Naik kereta sampai ke stasiun. Selamat siang dan salam jumpa dengan kita semua. Penilai Indonesia yang cantik, jelita, dan ganteng-ganteng. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk penilai Indonesia. Terima kasih Pak Ketua Umum Pak Haji Hoyrul Mutakin yang telah memberikan dan menyapa semua penilik yang hadir pada hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita beralih pada acara sambutan dan arahan yang akan disampaikan Direktur Guru PAUD dan Dikmas, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Isni dengan jabatan analis kebijakan ahli media Pokja Publikasi, betul ya Bu Isni ya? Dan Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Ya, Assalamualaikum Bu Isni. Assalamualaikum Bu Rianti. Ya, gimana kabar? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih kita dibantu Bu Isni. Ya, sama-sama Bu. Untuk kesempatan ini, dan untuk itu kami persilahkan kepada Ibu untuk memberikan sambutan dan arahan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini memperkenankan kita untuk bertatap muka, bertatap maya di layar kita masing-masing. Yang saya hormati Bapak Ketua IPI, Bapak Hoyrul Mutakin tadi yang telah menyapa kita, beserta seluruh jajaran IPI Pusat, serta asosiasi atau ikatan penilik Indonesia di kabupaten atau provinsi dan kabupaten masing-masing nih Bu Rianti ya, saya pikir hadir ya, serta seluruh penilik yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, IPI menyelenggarakan webinar series yang akan mendukung profesionalisme penilik tentunya di Indonesia. Tema yang diusung adalah
profesionalitas penilik dalam transformasi pendidikan, mewujudkan PAUD Dikmas berkualitas menuju Indonesia maju. Nah, Ibu dan Bapak, salah satu yang akan membuat penilik profesional adalah adanya program-program yang berbasis pada data. Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta jangan lupa mudah untuk diakses. Nah, pembaharuan data penilik pada Simtendik penilik ini bertujuan untuk perencanaan kebutuhan, pengembangan karir jabatan fungsional, dan peningkatan kompetensi penilik yang tepat sasaran tentunya. Penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi JF penilik ini sangat dibutuhkan Ibu dan Bapak. Pemerataan kualitas pendidikan Indonesia saat ini dirasa kurang merata khususnya pada pendidikan masyarakat. Untuk itu, Direktorat Guru PAUD dan Dikmas yang memiliki tugas dan fungsi dalam meningkatkan kompetensi JF penilik ini membutuhkan data yang mampu menggambarkan profil penilik di seluruh wilayah Indonesia. Bila direktorat mengetahui kemampuan, kualifikasi, dan kompetensi penilik di suatu daerah, maka kami dapat fokus untuk mengembangkan kompetensi dan kualifikasi itu serta kemampuannya yang dibutuhkan oleh penilik di daerah tersebut. Nah, Ibu dan Bapak, saat ini Simtendik penilik masih pada Simtendik penilik ini masih ada data profil penilik yang belum ada informasi tentang beberapa hal diantaranya jurusan pada kualifikasi pendidikan. Kebutuhannya, data itu untuk mengetahui tingkat linearitas kompetensi penilik, serta mendeteksi kemampuan penilik dalam mengembangkan tugasnya, seperti itu. Nah, data yang ada pada Simtendik penilik akan digunakan untuk treatment pendidikan dan pelatihan, serta apa-apa yang dibutuhkan oleh penilik. Kami berharap seluruh penilik, ini minimal penilik yang telah hadir pada Zoom ini ya, dan tentunya seluruh penilik di seluruh Indonesia, ini dapat berperan aktif dalam pembaharuan data pada Simtendik penilik. Agar apa? Agar dapat mendukung perencanaan kebutuhan dan pengembangan karir penilik. Nah, itu mungkin secara umum terkait dengan data penilik ya, karena tadi temanya pada kesempatan ini berfokus pada data. Nah, Bu Rianti serta Bapak Ibu, pada kesempatan emas kali ini kami mewakili dari Direktorat Guru PAUD dan Dikmas ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Ikatan Penilik Indonesia ke-17. Semoga seluruh penilik di Indonesia semakin profesional dan berkiprah aktif di wilayahnya masing-masing serta tingkat nasional. Mungkin itu dan Bapak disampaikan. Dan cukup jelas bagi teman-teman Waalaikumsalam. untuk pentingnya pembaharuan. Waalaikumsalam Bu Rianti, apa kabar? Baik Pak. Bu Isni, terima kasih banyak dan mohon izin juga kami sampaikan salam hangat kepada Ibu Direktur dan terima kasih atas dukungannya dari Pokja Publikasi. Baik, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, selanjutnya yang kita nantikan adalah paparan dari narasumber bagaimana untuk pembaharuan Simtendik penilik se-Indonesia, dan di sini juga sudah hadir ya Mas Adrianto, mungkin nanti juga akan diperkenalkan oleh moderator.
Mungkin untuk Bu Isni mohon izin apabila masih ada kegiatan lain boleh untuk terima kasih Mbak Isni, terima kasih banyak. Salam buat Bu Direktur. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Isni. Ya, terima kasih Bu Rianti. Sukses Ya. untuk teman-teman penilik semuanya ya. Ya, terima kasih Bu. Amin. Amin. Baik, di sini telah hadir Pak Sarifudin. Pak Sarifudin selaku moderator merupakan salah satu pengurus pusat yang bertanggung jawab di bidang data, informasi, dan komunikasi dan saat ini menjalankan tugas di penilik di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sudah hadir ya Pak Sarif? Halo Pak Sarif. Siap, Bu. Ya sudah hadir ya. Mas Akadi juga sudah hadir ya. Mas Adrianto. Oh siap ya, terima kasih Mas Adi. Monggo silahkan Kang Sarif untuk memandu kegiatan selanjutnya. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Rianti selaku yang kita ya. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Mas Adrianto sebagai narasumber. Insya Allah saya akan coba memandu kegiatan kita, mana kegiatan kita hari ini dengan tema optimalisasi pendidik. Mirip banget gue Itu mohon izin membacakan kurikulum narasumber webinar series kali ini. Ya, baik. Telah bersama kita Mas Adrianto Prastio. Beliau lahir di Sukoharjo tanggal 1994. Alamat rumah Jembangan RT 2 RW 9 14 Kecamatan Kertasurya Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Nomor telepon 085991220045. Kemudian alamat email konsulat elektronik adriantoprasetyo2@gmail.com. Asal instansi beliau dari lembaga Pikos Cipta Media dan jabatan staf programming. Alamat kantor Jalan Raja Wali nomor 1 Manahan Surakarta. Itu kepada Mas Adrian selaku narasumber kita kali ini yang akan membawakan pemanfaatan Sintendik penilik untuk pendataan data non formal dan informal di optimalisasi Sintendik penilik. Kami persilakan. Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang terhormat Bapak Khairul Mutakin, Bapak Ketua IPI Pusat, kemudian ada Ibu Rianti, Sekretaris IPI Pusat, kemudian Ibu Isnyarsi dari Direktorat Guru PAUD Tikmas, kemudian Bapak Ibu pengurus IPI Pusat yang hadir di Zoom meeting ini, maupun provinsi hadir, serta Bapak Ibu penilik. Sebelumnya mungkin izin Bapak Ibu, saya Adrianto Prastio, salah satu tim pengembang untuk Sintendik yang ada di Kementerian Pendidikan yang ditugaskan ataupun yang diberikan amanat untuk memberikan materi terkait dengan optimalisasi Sintendik penilik dalam rangka webinar series HUT TV ke-17 siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin tadi sudah ada beberapa informasi dari Ibu Rianti, kemudian dari Bu Isni juga terkait dengan apa itu Sintendik, kemudian kebermanfaatnya ini seperti apa dan sebagainya. Pada kesempatan siang ini langsung saja nanti saya akan menjelaskan kembali Bapak Ibu terkait dengan Sintendik itu seperti apa, kemudian yang bisa dilakukan ataupun yang bisa
dimanfaatkan oleh penilik untuk mendata datanya itu seperti apa, dan kemudian nanti juga kita akan juga tampilkan dari sisi aplikasi tampilannya dan fungsionalnya seperti apa. Baik, izin share screen Bapak Ibu, saya coba share screen sedikit materi dulu untuk penjelasan dari Syntendik secara umum. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu untuk slide Sudah. Baik, Bapak Ibu, Syntendik ini adalah sebuah sistem Bapak Ibu yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek, untuk melakukan proses pendataan terhadap jabatan fungsional ataupun terhadap data-data penilik dan juga pengawas sekolah. Jadi dalam Syntendik ini Bapak Ibu selain melakukan pendataan pengawas dulunya pengawas sekolah tahun 2022 kemarin juga diarahkan untuk atau dikembangkan untuk melakukan pendataan penilik juga. Jadi sekarang pengawas dan penilik pendataannya itu terpusat di dalam Syntendik. Nah, Syntendik sendiri Bapak Ibu untuk penilik PNFI, pendidikan non formal dan informal, itu berada di alamat sim.tendik.kemdikbud.co.id/Syntendik. Jadi ada belakangnya ada Syntendik atau sim penilik. Kalau untuk Syntendik pengawas itu di sim.tendik.kemdikbud.co.id. Tampilannya nanti akan seperti ini untuk tampilan pertama dari Syntendik untuk penilik PNFI. Nah, apa saja fitur yang ada di dalam Syntendik ini Bapak Ibu? Untuk fiturnya hampir sama dengan pengawas, yaitu nanti di dalam Syntendik ini Bapak Ibu bisa dikelola untuk melakukan proses penambahan data terhadap penilik PNFI yang baru. Artinya jika ada penilik yang baru diangkat ataupun penilik yang kembali menjabat setelah menjabat mungkin sebagai pamong ataupun tutor dan seterusnya, itu nanti bisa ditambahkan di Syntendik untuk dilakukan proses pendataan. Nah, mengapa didata di Syntendik Bapak Ibu? Karena data di Syntendik nanti akan dipakai ataupun dipergunakan oleh direktorat, dalam hal ini salah satunya ataupun utamanya adalah Direktorat Guru, PAUD dan Dikmas, kemudian utamanya adalah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, untuk melakukan proses pengolahan data terhadap penilik. Ataupun nantinya Bapak Ibu, data Bapak Ibu juga bisa akan jika diperlukan ataupun akan dipakai untuk program prioritas seperti misal sekolah penggerak ataupun program-program yang lain, itu nanti base datanya akan merujuk pada Syntendik ini. Jadi Syntendik ini secara fungsional sistem itu untuk pendataan termasuk cukup penting Bapak Ibu, karena nantinya acuan untuk data penilik akan berasal dari Syntendik. Seperti kemarin sudah dilakukan proses untuk yang sekolah penggerak itu dari data penilik, kemudian untuk uji kom penilik itu juga merefer pada Syntendik untuk yang data-data peniliknya seperti itu. Sehingga nanti penambahan data penilik ini cukup penting untuk bisa ditambahkan. Kemudian selain itu Bapak Ibu, seperti halnya untuk pengawas sekolah ataupun guru dan juga pamong dan seterusnya, di dalam Syntendik ini nantinya juga akan ada proses verbal data berkala Bapak Ibu, yang mana verbal data ini nanti akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk mencatatkan keaktifan status dari Bapak Ibu. Keaktifan status Bapak Ibu nanti akan dicatat ataupun akan diproses oleh dinas untuk menandai apakah Bapak Ibu datanya masih aktif atau mungkin sudah pensiun atau sudah selesai bertugas atau sudah mungkin beralih jabatan ke jabatan yang lain. Nah, itu dapat diverbal secara berkala keaktifannya oleh Dinas Pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga di dalam Syntendik ini untuk penilik nanti juga akan dilakukan proses pemutakhiran data dan riwayat penilik. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan ataupun bisa dilakukan oleh dinas maupun oleh penilik secara individu untuk mengupdate datanya Bapak Ibu dan mengupdate riwayat data. Nah, semisal nanti nanti kita tunjukkan apa saja yang bisa diupdate dan mengapa itu perlu diupdate seperti itu. Nah, sekali lagi ini nanti bisa dilakukan secara mandiri oleh Bapak Ibu penilik.
Jadi semacam portofolio, nanti Bapak Ibu bisa mengupdate di Sintendik ini. Kemudian yang keempat, untuk fungsi Sintendik adalah untuk pembagian binaan satuan pendidikan Bapak Ibu. Sekaligus untuk mencatat kira-kira satuan pendidikan atau sekolah ataupun SKP dan seterusnya itu dibina oleh siapa, sehingga nanti dari direktorat maupun dari pusat bisa mengetahui pembagian beban kerja untuk penilik di masing-masing daerah seperti itu. Dan nanti ini juga data-data penilik itu bisa dimanfaatkan untuk mungkin salah satunya adalah perencanaan kebutuhan penilik, kemudian proyeksi kebutuhan dan seterusnya. Itu nanti bisa salah satu datanya akan merefer ke Sintendik penilik ini seperti itu. Ini fitur utamanya Bapak Ibu untuk Sintendik yang bisa dilakukan baik itu oleh Dinas Pendidikan maupun oleh penilik secara individu. Nah, selanjutnya untuk penambahan datanya Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan di awal bahwasanya penambahan data ini cukup penting karena nantinya semua data ataupun semua sistem yang akan membutuhkan data penilik itu diharapkan dapat merefer ke Sintendik sebagai acuan datanya. Jadi semisal Bapak Ibu akan bertugas ataupun akan menjadi fasilitator di sekolah penggerak semisal, maka itu nanti datanya harus masuk dulu ke Sintendik baru bisa dipilih. Atau yang terbaru jika Bapak Ibu akan mengikuti uji kom untuk penilik atau kenaikan jabatan untuk penilik, nah itu juga nanti datanya akan merefer ke dalam Sintendik penilik seperti itu. Nah makanya ini perlu nanti disampaikan ke dinas atau Bapak Ibu bisa melakukan proses aktivasi data yang harapannya nanti data penilik akan masuk ke Sintendik kemudian diperval oleh Dinas Pendidikan. Nah ini sesuai dengan Permenpan 14 tahun 2010 Bapak Ibu ada beberapa syarat untuk bisa masuk ke Sintendik. Satu adalah PNS, kemudian ijazah minimal S1 D4, mantap anaknya itu. KP dan seterusnya. Nah ini aturan-aturan yang ada di Permenpan nomor 14 tahun 2010. Yang mana nanti di sistem kita sudah ataupun Sintendik sudah terintegrasi dengan PKN dan juga Dapodik untuk melakukan proses pengecekan data. Jadi sistem ini bisa nanti mendapatkan data Bapak Ibu berdasarkan NIP yang dimasukkan dari PKN maupun data apabila terdaftar di Dapodik seperti itu. Ini untuk alur penambahan data penilik. Nah nanti tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti cukup dimasukkan NIP-nya, maka nanti akan muncul data-datanya, kemudian bisa dilengkapi terkait dengan penugasan dari penilik yang diperoleh dari Dinas Pendidikan. Nah, itu nanti bisa ditambahkan ke dalam sistem. Kemudian Bapak Ibu, apa saja peran penilik di dalam Sintendik penilik ini? Nah, jadi Bapak Ibu sebagai individu penilik itu bisa memiliki ataupun bisa melakukan beberapa fungsional di dalam sistem yang sebenarnya secara fungsional ini sudah termasuk fungsional yang utama di dalam sistem, yaitu untuk melakukan pemutakhiran biodata dan riwayat, kemudian melakukan pemutakhiran binaan satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini ya, slide-nya nggak berjalan. Oh mohon maaf. Ya, Tuh kan benar Bu. Enggak. Bu Yanti orang ingatkan dari tadi. Mungkin gini aja enggak. Ya, mungkin gini aja biar lebih jelas. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Sudah. Baik. Jadi saya ulangi Bapak Ibu untuk peran penilik di dalam Sintendik ini yang pertama. Mohon maaf Bapak, barangkali bisa lebih dekat Pak. Oh ya. Apakah lebih jelas? Sudah jelas. Baik. Baik, jadi kami ulangi untuk peran penilik di dalam Sintendik ini yang pertama adalah untuk melakukan pemutakhiran biodata dan riwayat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu penilik bisa mengupdate datanya terhadap di Sintendik untuk data-data pribadi dan juga data riwayat. Nanti ada riwayat apa saja bisa kita tunjukkan. Kemudian yang kedua bisa juga melakukan pemutakhiran binaan Bapak Ibu. Jadi binaan satuan pendidikan yang telah diplotting oleh dinas itu bisa dimutakhirkan jika memang ada perubahan dan
dinas nanti akan melakukan proses approval terhadap binaan yang sudah dimasukkan oleh penilik secara mandiri. Nah, kemudian nantinya setelah data masuk akan bisa dijadikan sebuah sistem untuk mendapatkan notifikasi terkait dengan program dan informasi penilik yang dilakukan ataupun program dari Kemendikbudristek seperti itu. Nah, ini kurang lebih peran-perannya di dalam Simtendik, Bapak Ibu. Jadi bisa melakukan pemutakhiran biodata dan melakukan pemutakhiran binaan satuan pendidikan yang telah diplotting oleh dinas. Kemudian, nah ini tampilannya nanti Bapak Ibu. Jadi untuk formulir biodata di Simtendik ataupun pemutakhiran biodata di Simtendik ini Bapak Ibu, kita merefer atau mengacu kepada biodata yang juga dilakukan pendataannya di Dapodik. Jadi biodatanya apa saja itu kita memang merefer kepada Dapodik yang sudah menjadi pangkalan data untuk data pendidikan di Indonesia. Jadi sama seperti halnya untuk pengawas maupun penilik, itu secara struktur biodatanya sama seperti halnya yang ada di Dapodik seperti itu. Nah, ini nanti bisa dilakukan, ini contohnya data pribadi Bapak Ibu yang bisa diupdate oleh Bapak Ibu penilik secara mandiri. Kemudian ini data-data riwayatnya. Nah, data-data riwayat ini yang bisa diupdate antara lain data pribadi, data anak, data buku, beasiswa, riwayat diklat, karya tulis, gaji berkala, kepangkatan, kerja, riwayat pendidikan formal, riwayat jabatan struktural, pelatihan, penghargaan, uji kom, jenjang jabatan, dan diklat teknis dan fungsional. Nah, ini mungkin redundant, maaf. Nah, jadi ini Bapak Ibu untuk riwayat-riwayatnya yang bisa diupdate oleh Bapak Ibu penilik secara mandiri. Tentu semua data ini tidak wajib diisi, tetapi data-data yang urgent seperti halnya riwayat pendidikan formal, tadi sudah disampaikan Bu Ismi, sampai pada level jurusan pendidikannya, kemudian riwayat jabatan struktural mungkin, kemudian riwayat kepangkatan, riwayat diklat teknis dan fungsional, serta riwayat uji kompetensi. Mungkin itu perlu nanti dimasukkan ke dalam Simtendik dan perlu dipastikan bahwasanya datanya up to date, karena data-data ini nanti akan dipakai oleh Direktorat GPK untuk melakukan program-program yang sesuai untuk penilik sesuai dengan data yang ada di dalam sistem seperti itu. Ini untuk riwayat datanya Bapak Ibu, nanti kita akan tunjukkan dari sisi aplikasinya ataupun sistemnya. Kemudian ini untuk proses pemilihan satuan pendidikannya. Jadi nanti bisa dipilih satuan pendidikannya, bisa lintas jenjang. Tentu dalam hal ini yang bisa dipilih adalah sekolah non formal dan informal, dan nanti akan muncul daftar sekolahnya, dan satu sekolah itu hanya dapat dibina oleh satu penilik, ataupun satu NPSN dapat dibina oleh satu penilik seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu tadi fitur-fitur yang ada di dalam Simtendik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa nanti juga bisa mengakses Simtendik ini melalui laman simtendik.kemdikbud.go.id/simpendik. Semua Bapak Ibu yang sudah terdaftar di Simtendik itu bisa login. Loginnya adalah menggunakan NIK Bapak Ibu sebagai username. Kemudian passwordnya adalah tanggal lahir dengan format tahun 4 digit, bulan 2 digit, dan tanggal 2 digit. Sebagai contoh, misal tanggal lahirnya adalah 31 Desember tahun 90, maka passwordnya adalah 19901231 atau 1990 1231. Nah, itu nanti seterusnya bisa didata oleh Bapak Ibu. Jadi semua Bapak Ibu yang terdaftar di Simtendik itu bisa login menggunakan NIP Bapak Ibu masing-masing. Passwordnya adalah tanggal lahir dengan pola 4 digit tahun, 2 digit bulan, dan 2 digit tanggal seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang nantinya akan mencoba login, kemudian ternyata tidak bisa login karena tidak terdaftar di Simtendik,
bisa melakukan proses aktivasi Bapak Ibu. Jadi aktivasi ini berguna untuk Bapak Ibu melakukan pendaftaran dulu ataupun mungkin untuk masuk ke Sintedik dulu. Tetapi data Bapak Ibu belum dinyatakan aktif sebagai penilik kalau belum diverval oleh Dinas Pendidikan. Akan tetapi setidaknya data Bapak Ibu sudah masuk, sehingga nanti selanjutnya Bapak Ibu tinggal melakukan informasi ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan proses pengaktifan ataupun verval secara berkala, sehingga Bapak Ibu dapat dinyatakan sebagai penilik aktif di Sintedik. Untuk aktivasinya nanti akan ada link aktivasi di halaman login Bapak Ibu, dan nanti silakan Bapak Ibu memasukkan NIP Bapak Ibu, kemudian sistem akan melakukan proses pencarian data ke PKN. Jika sudah ditemukan, nanti Bapak Ibu diminta memasukkan SK pengangkatan sebagai peniliknya, kemudian tanggal pengangkatannya, kemudian di dinas mana, dan kontak yang dapat dihubungi. Nah, nanti setelah aktivasi, Bapak Ibu bisa login untuk bisa mengupdate data terhadap data penilik yang Bapak Ibu sebagai penilik seperti itu. Nah, ini untuk login dan aktivasi Bapak Ibu bisa dilakukan di alamat sim.tendik.kemdikbud.go.id/simpenik. Dengan loginnya adalah username adalah NIP, passwordnya adalah tanggal lahir dengan pola 4 digit tahun, 2 digit bulan, dan 2 digit tanggal atau hari seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk materi awal terkait dengan Sintedik untuk penilik, dan juga fitur apa saja yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana cara mengaksesnya, dan cara untuk aktivasi datanya. Sebelum kita masuk ke proses di dalam sistemnya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan dulu bisa disampaikan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan sebelum nanti kita masuk ke tutorial sistem, kemudian kita lanjut dengan tanya jawab selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Adianto yang di sesi ini telah menyampaikan materi bagi rekan-rekan yang memang sudah memiliki pertanyaan. Kami persilahkan. Ini ada yang pertama, kita ambil dari chat dulu ya. Nih ada Mas, ada pertanyaan ya. Ini sudah melakukan perubahan, tetapi untuk golongan pangkat tidak berubah di Sintendiknya, Mas. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Baik teman-teman, kita akan membuka 4 sesi ya nanti. Untuk setiap sesi 3 pertanyaan. Kita coba ambil dulu pertanyaan yang pertama. Ya, izin Bapak Ibu, saya coba menjawab dulu pertanyaan pertama tadi. Bahwasanya sudah ada yang melakukan update data terhadap pangkat golongan, tetapi belum berubah, begitu ya Pak? Betul. Baik. Terkait hal tersebut, memang untuk data-data yang diupdate oleh Bapak Ibu penilik, ini nanti akan ada proses verifikasi ataupun verval dulu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, utamanya terhadap data-data yang bersifat riwayat yang akan memiliki urgensitas tinggi seperti pangkat golongan, kemudian riwayat tika dan seterusnya. Karena ini nanti butuh semacam verifikasi sebelum datanya dapat dinyatakan sesuai seperti itu. Sehingga yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu penilik adalah yang penting memastikan datanya sudah terinput dulu, kemudian nanti tinggal Dinas Pendidikan yang akan melakukan proses approval ataupun verifikasi terhadap data yang sudah Bapak Ibu masukkan seperti itu. Mungkin begitu untuk jawaban pertanyaan pertama. Nanti lebih jelasnya mungkin bisa setelah kita tunjukkan sistem atau Bapak Ibu menunjukkan dari sistemnya biar kita lebih jelas lagi seperti itu. Ya, baik. Begitu, Pak. Terima kasih Mas. Ya, untuk selanjutnya kepada Bapak Sudiarjo SPD, kami persilahkan karena sudah RSN untuk pertanyaan. Silakan dibuka mic-nya Pak, kalau memang sudah siap. Pak Sudiarjo, kami persilahkan.
unmute, Pak. Suaranya di unmute dulu, Pak. Pak Sudiarjo. Halo. Pak Sudaryo mungkin bisa memperbaiki dulu perangkatnya karena suaranya tidak keluar. Untuk selanjutnya kami persilahkan dulu Pak Abdul Muthalib. Kami persilahkan. Pak Abdul Muthalib. Sekarang. Pak Abdul Muthalib, apakah sudah siap? Kalau tidak akan kami lempar lagi. Pak, Assalamualaikum. Untuk Bunda Nur Aini, apakah sudah mempersiapkan pertanyaan? Dari Kaltara, Pak. Mantap, selamat. Sebentar Pak, kita kasih kesempatan teman-teman yang sudah raise hand. Raise hand kadang-kadang tidak bertanya, Kang Sarif mungkin. Oh gitu ya, benar ya. Oke, kita ini yang sudah melambaikan tangan Pak Wahyu. Ya. Apakah sudah menyiapkan pertanyaan? Ya. Atau yang mengangkat tangan? Oke, baik. Ya, Pak Wahyu kami persilahkan. Rita Marlida. Kan dari Cilacap. Jilat-jilat. Dan aplikasi penilik bagi yang sudah pensiun dan meninggal misalnya. Ini yang aktivasi berarti dari dinas atau yang bersangkutan, gitu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Untuk data-data keaktifan pendidik, baik itu untuk penilik yang baru diaktifasi dan kemudian akan menjadi aktif, atau penilik yang sudah aktif kemudian beralih atau menjadi tidak aktif, itu nanti secara kewenangan berada di Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Jadi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu penilik tadi untuk jika datanya belum masuk ke Sintendik adalah melakukan proses aktivasi agar bisa masuk ke Sintendik setelah di-approve oleh dinas. Kemudian jika data Bapak Ibu ternyata sudah tidak aktif, maka yang menonaktifkan juga Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, seperti itu. Begitu, Oke, siap. Terima kasih. Berarti termasuk yang kalau misalnya ada perubahan daerah binaan, kami memutakhirkan data yang di Sintendik juga ya Pak? Iya betul. Jika ada perubahan binaan, kemudian data-data pribadi ada perubahan, misal pangkatannya bertambah atau ada diklat yang baru diikuti dan seterusnya, itu nanti tetap dimutakhirkan oleh penilik secara mandiri di Sintendik. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin satu pertanyaan terakhir di sesi pertama kepada Pak Slamet tadi yang sudah cek sound. Apakah masih standby? Baik. Salam. Terima kasih Pak. Ini dari Kaltara. Kami ini kan ada penilik yang sudah pensiun. Terus binaannya ini kami mau tarik, belum bisa untuk ditarik untuk pindah binaan. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Silakan Mas. Ya, baik Pak, terima kasih. Untuk hal tersebut tadi, mohon izin, apakah peniliknya di Sintendik sudah dinonaktifkan? Oh, ini belum melihat apakah sudah dinonaktifkan atau belum, karena kan data yang kami mau tarik ke teman-teman ini tidak bisa dimasukkan ke yang belum pensiun itu. Jadi belum melihat apakah sudah dinonaktifkan atau ini. Atau ada bagaimana ada cara lain yang mungkin bisa untuk kita tarik yang sudah pensiun. Mohon izin, yang bertanya tadi untuk dari penilik atau dari Dinas Pendidikan ya Pak? Mohon maaf.
Baik, baik, terima kasih Pak. Kalau untuk penilik memang tidak ada fitur untuk mengecek status keaktifan penilik yang lain Pak, apakah aktif atau tidak. Tetapi yang bisa dipastikan jika di dalam proses pemutakhiran binaan itu terdapat keterangan bahwasanya masih diawasi oleh penilik, masih dibina oleh penilik yang lain, maka penilik yang lain tersebut di datanya di Sintenik masih aktif seperti itu. Nah, nanti untuk bisa melepaskannya bisa diminta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk menonaktifkan penilik yang memang sudah nonaktif. Nah, nanti baru binaannya bisa di plotting untuk penilik yang lain seperti itu. Begitu Pak. Baik, begitu Pak Slamet dari Kaltara, apakah cukup? Cukup, baik Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan penilik hebat. Untuk sesi pertama pertanyaan kita sudah selesai. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Pada Mas Adrian kami persilahkan untuk melanjutkan. Ya, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk kembali melanjutkan terkait dengan chat penilik. Jadi izin share screen-nya. Apakah ini share screen-nya sudah berganti dengan Excel Bapak Ibu? Mohon maaf. Sudah Mas. Oh ya, berarti sudah selesai. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sistem, mohon izin kami sampaikan dulu Bapak Ibu bahwasanya sampai dengan hari ini pendataan di semester 1 Papua kemarin Barat itu provinsi apa Pak? didapatkan data penilik yang tercatat masih aktif di Sintenik ataupun belum diverval secara keaktifannya itu ada 4.007 penilik. Provinsi Papua, terus Provinsi Papua Barat, peniliknya terus seprovinsi. Kalau kita lihat secara statusnya Bapak Ibu, data-data yang aktif tercatat aktif dan sudah diverval oleh dinas itu ada 3.689. Kemudian yang baru aktivasi tetapi belum diaktifkan oleh dinas itu ada 318. Data ini nanti kami akan berikan ke IPI Pusat untuk menjadikan feedback kepada Bapak Ibu penilik di daerah. Ini untuk proses pendataannya. Jadi ada 4.007 penilik. Kemudian yang aktif oleh dinas itu ada 3.689. Yang masih belum diverval oleh dinas atau belum diverifikasi itu ada 318 penilik seperti itu. Baik, ini untuk summary datanya Bapak Ibu. Nah sekarang saya akan coba login ataupun saya akan coba masuk ke sistemnya untuk saya tunjukkan terhadap bisnis proses dari Sintenik untuk penilik ini. Baik. Sekali lagi Sintenik penilik ini ada di alamat tendik.kemdikbud.go.id/Sintenik Bapak Ibu. Dan nanti ketika dibuka, tampilan pertama yang muncul adalah tampilan seperti ini. Di tampilannya sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan pertama dari Sintenik. Dan nanti Bapak Ibu, jika sudah terdaftar di Sintenik, itu bisa langsung mencoba login menggunakan tadi username-nya adalah NIP, passwordnya adalah tanggal lahir dengan pola 4 digit tahun, 2 digit bulan, dan 2 digit tanggal. Nah, sebagai contoh saya akan menunjukkan dulu jika data Bapak Ibu belum terdaftar di Sintenik. Kalau terdaftar nanti bisa masuk, tapi kalau belum maka yang muncul adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang muncul bahwasanya data Bapak Ibu belum tercatat di Sintenik, maka akan muncul informasi data penilik belum tidak ditemukan. Silahkan melakukan pendaftaran data penilik terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini untuk data yang tidak ditemukan. Kalau data Bapak Ibu ditemukan, maka nanti akan bisa langsung masuk ke dalam portal Sintenik dengan tampilan seperti ini. Ini contohnya. Ini saya mengambil sampling acak. Mohon maaf kalau Bapak Ibu yang dibuka ada atau hadir di Zoom ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya Bapak Ibu, kita kembali ke awal dulu tadi.
jika data Bapak Ibu tidak ditemukan, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Yang harus dilakukan adalah mencoba aktivasi akun terlebih dahulu. Caranya, jika data Bapak Ibu tidak ditemukan, maka di sini ada tombol aktivasi akun sekarang. Nanti bisa dipilih, kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan NIP Bapak Ibu ke dalam pencarian ini. Nah, nanti sistem akan melakukan proses pencarian data. Kalau ternyata data Bapak Ibu sudah ditemukan, maka nanti akan muncul informasi bahwasanya data Bapak Ibu sudah tercatat sebagai penilik. Maka silakan login melalui akun yang tadi sudah disampaikan. Tapi jika belum, maka di sini nanti bisa login menggunakan NIP yang sudah terdaftar di BKN. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu untuk NIP-nya. Nah, saya coba tampilkan. Nah, kalau ditemukan maka datanya akan muncul siapa namanya, jabatannya apa, dan seterusnya. Nanti yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu adalah melakukan proses memilih dinas pendidikannya di mana, kemudian nomor SK-nya berapa, tanggalnya kapan, tanggal pengangkatan, alamat emailnya apa, dan nomor HP-nya berapa. Nanti kalau sudah tinggal diaktifasi data penilik, maka data Bapak Ibu sudah aktif di dalam, data Bapak Ibu sudah terdaftar di Simtendik, tetapi belum tercatat sebagai penilik aktif karena perlu melakukan proses verbal terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Kota, seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk proses jika data Bapak Ibu tidak ditemukan di dalam Simtendik. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan atau kami akan menunjukkan untuk proses pendataan yang ada di Simtendik ini. Nah, ini saya share screen ulang. Baik, untuk login ke dalam Simtendik, Bapak Ibu tadi menggunakan NIP sebagai username, passwordnya adalah tanggal lahir dengan pola 4 digit tahun, 2 digit bulan, dan 2 digit tanggal, seperti itu. Nah, nanti tampilan sistemnya seperti ini Bapak Ibu. Ini tampilan sistemnya. Jika kandang semangkon Bapak Ibu yang sudah terisi, kandang kalau belum semangkon terisi maka tidak akan muncul datanya selengkapnya. Kabupaten Kalau sudah terisi Lamongan, sudah muncul termasuk profil foto profil Bapak Ibu. Pacitan. Nah, ini profilnya Bapak Ibu nanti bisa diisikan di sini di data pribadi. Jika akan ada perubahan bisa diklik edit profile, maka nanti akan muncul tampilan perubahan datanya. Nah, ini nanti bisa diupdate secara langsung oleh Bapak Ibu di dalam Simtendik ini. Kemudian di data profil Bapak Ibu bisa melakukan proses pemutahiran data, misal data anak, data buku, kemudian data beasiswa, data karya tulis, kemudian data gaji berkala, kemudian kepangkatan, dan seterusnya sampai dengan jenjang jabatan. Nah, ini bisa dilakukan proses pendataannya di sini Bapak Ibu sesuai dengan pendataan yang akan ditambahkan. Misal jenjang jabatannya apa, nomor SK-nya berapa, dan TMT-nya kapan. Nah, nanti akan menyesuaikan dengan pola pendataan yang akan dilakukan. Misal pendidikan formal, maka nanti dimasukkan jenjang pendidikannya, kemudian bidang studinya. Nah, ini jurusannya nanti mohon diisikan sesuai dengan jurusan terakhir sesuai dengan jenjang pendidikan. Gelar akademik ini bisa diisikan, satuan pendidikan formal misal di kampus mana atau di universitas mana, apakah termasuk ke pendidikan, kemudian fakultasnya ini opsional, tahun masuknya kapan, tahun lulusnya kapan, dan NIM dan seterusnya ini opsional. Tapi yang wajib diisi adalah yang berwarna merah ini, Bapak Ibu. Kemudian jika nanti akan dilakukan proses pengisian kepangkatan, maka isiannya menyesuaikan. Misal kepangkatan, nomor SK-nya, tanggal SK-nya, TMT pangkatnya kapan, masa kerjanya, kemudian dalam tahun maupun dalam bulan. Dan ini bersifat riwayat Bapak Ibu, artinya bisa ditambahkan lebih dari satu data. Jadi tidak data terakhir, tetapi bisa lebih dari satu data, seperti itu. Tentu nanti yang harus dimasukkan adalah data yang terakhir oleh Bapak Ibu. Jadi minimal misal memasukkan 3 riwayat terakhir atau 4 riwayat terakhir itu diperbolehkan. 1 riwayat terakhir pun juga tidak masalah, tetapi
akan lebih baik jika minimal ada 2 data sehingga bisa dibandingkan ataupun diperbandingkan untuk dapat dilihat secara kewajaran datanya seperti itu. Ini untuk data pribadi Bapak Ibu dan data riwayat, jadi bisa diupdate, ada data profil, data anak, data buku, data beasiswa dan seterusnya sampai dengan jenjang jabatan. Nah, selain data-data ini Bapak Ibu, di Simtendik kita juga ataupun dari Kemendikbud juga menambahkan fungsi untuk melakukan riwayat data Bapak Ibu. Riwayat data diklat ini nanti berkaitan dengan diklat fintech fungsional dan pelatihan teknis yang perlu didapatkan datanya oleh Kemendikbudristek. Jadi Bapak Ibu yang pernah mengikuti fintech fungsional ataupun pelatihan teknis itu silakan dimasukkan datanya di sini. Jadi jenis diklatnya apa, nama diklatnya, penyelenggaranya, tahun berapa, perannya sebagai apa, tingkatnya, ini berarti apakah kabupaten, kota maupun provinsi atau nasional, lama waktu diklatnya berapa JP dan sekian sertifikat diklat. Nah ini nanti diperlukan untuk selagi untuk program-program ataupun kebijakan yang ada di Kemendikbudristek yang berkaitan dengan penilik non formal dan informal. Ini data-data riwayat diklatnya nanti bisa ditambahkan di dalam Simtendik Bapak Ibu. Selanjutnya ada data penugasan Bapak Ibu. Nah ini data penugasan ini bisa nanti dilakukan proses pemutakhiran. Jadi misal ditugaskan nomor SK pengangkatannya, PMT pengangkatannya, kemudian SK pengangkatannya bisa diupload juga di sini Bapak Ibu. Dan ini juga ini juga menjadi salah satu hal yang ingin didapatkan oleh Direktorat untuk program-program ataupun kebijakan terkait dengan penilik. Jadi diangkatnya kapan, nomornya berapa, SK-nya bisa dilihat juga. Nah, ini contoh SK-nya. Nanti bisa kelihatan dan ini akan akan berguna untuk program ataupun pengambilan kebijakan terhadap penilik non dan informal. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu ini data penugasan, ini yang nanti akan diupdate berkala oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota secara periodik. Kemudian di bawahnya ini ada satuan pendidikannya yang menjadi binaan dari penilik yang sedang login. Nah nanti akan muncul jumlah binaannya berapa, di sini ada 12 dan mana-mana sekolahnya ataupun lembaganya akan muncul di sini. Jika ingin ditambahkan maka bisa klik tombol tambah satuan pendidikan, kemudian cari daftar sekolahnya, bisa dilakukan pencarian di sini. Nah nanti kalau sudah tinggal diklik tombol berwarna hijau ini. Kalau sudah ditambahkan bisa diklik tombol simpan, maka nanti data-data ini akan menjadi binaan dari penilik yang sedang login. Nah tetapi jika nanti ditemukan data bahwasanya ada keterangan seperti ini ataupun sudah diawasi oleh penilik atas nama yang lain, maka nanti berarti informasi tersebut datanya tidak bisa dipilih karena sudah menjadi binaan dari penilik yang lain, dan ini peniliknya di Simtendik itu masih aktif statusnya sehingga tidak bisa dipilih oleh penilik yang lain seperti itu. Sebelum penilik awal atau penilik yang ada di dalam keterangan ini menjadi nonaktif statusnya di Simtendik. Itu Bapak Ibu untuk interface penilik dari sistem yang bisa dilihat, kemudian bisa diupdate dan juga bisa dilakukan proses pemutakhiran datanya. Sekali lagi memang di sini sistem ataupun Simtendik memang digunakan untuk melakukan pendataan data penilik, baik itu data pribadi, data riwayat, dan juga data penugasan ataupun data pembagian tugas untuk binaannya. Dan secara privasi datanya tetap ataupun perekaman datanya kita pastikan untuk aman, dan memang sekali lagi data-data ini diperlukan untuk program-program yang ada di kementerian maupun untuk pengambilan kebijakan yang nanti harapannya bisa mendapatkan gambaran data yang real sesuai dengan kondisi dari penilik
di daerah, dan tujuannya tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan program ataupun ketepat sasaran program terkait dengan penilik non formal dan informal seperti itu. Begitu Bapak Ibu untuk sesi kedua terkait dengan penunjuk ataupun gambaran sistem dari Simtendik penilik yang baik itu untuk data penilik yang sudah aktif dan bisa login, ataupun data penilik yang belum aktif ataupun belum bisa login ke dalam Simtendik. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan ataupun ada masukan, ada yang perlu didiskusikan, mungkin ada kritikan juga bisa disampaikan untuk membangun sistem ini biar agar menjadi sistem yang berguna, bermanfaat, baik itu untuk Bapak Ibu pemilik secara individu sebagai arsip datanya, ataupun dari sisi direktorat sebagai pemangku kebijakan terhadap data penilik non formal dan informal ini. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin waktu kami kembalikan dulu ke moderator untuk memimpin sesi tanya jawab setelah ini. Silakan. Suaranya jadi kecil banget. Jadi Cilegon, Pak. Ya baik. Waktu mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Pak Sarif, untuk ya. Pak Sarif, silakan Pak Sarif. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Adianto. Kami persilahkan kepada rekan-rekan penilik mungkin yang masih punya pertanyaan ya. Ada dari Gorontalo, Pak. Baik, dari teman kita dari Gorontalo kami persilahkan kalau sudah siap. Iya, terima kasih. Iya, nama saya Ajhar Kadir dari Provinsi Gorontalo ini. Ada pertanyaan, Pak. Kebetulan di aplikasi Simtendik itu di bagian akhir itu kan ada nama-nama lembaga yang jadi binaan. Khususnya di Kabupaten Gorontalo itu penilik-penilik itu ada binaan kelompok bermain PASPS. Tetapi sekarang ini di Kabupaten Gorontalo itu sudah tidak ada penilik PAUD, Pak. Semua sudah jadi penilik kesetaraan, dan lembaganya itu satu penilik itu hanya bisa membina 1-2 lembaga karena sudah tidak ada penilik PAUD-nya. Kebetulan di Kabupaten Gorontalo sudah ada 2 bidang, itu ada bidang PAUD sama bidang PNF, dan seluruh penilik itu dalam binaan bidang PNF, sehingga untuk kelompok bermain SPS TPA itu sudah dalam pengawasan dari pengawas DK itu sendiri. Apakah dalam aplikasi ini dicentang juga lembaga-lembaga tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah bisa dimasukkan dalam Simtendik ASN yang penyetaraan dari eselon 4? Itu kan ada penyetaraan banyak, penyetaraan eselon 4 itu dimasukkan dalam penilik, dan mereka sekarang itu masih menerima gaji sebagai eselon 4 karena mereka kemarin kan ada penyetaraan dari eselon 4 itu ke jabatan fungsional. Apakah mereka juga dimasukkan dalam aplikasi Simtendik ini? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak dari Gorontalo. Anggap kepada Mas Adrian, kami persilahkan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak dari Gorontalo untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan binaan untuk satuan pendidikan kesetaraan ya Pak ya tadi ya Pak. Iya betul. Baik. Kalau untuk data satuan pendidikan Bapak Ibu yang bisa dipilih di Simtendik ini adalah satuan pendidikan non formal dan informal yang ada di Dapodik. Jadi selama datanya ada di Dapodik, maka itu nanti bisa dipilih di sini dan bisa dilakukan proses pencarian datanya. Itu untuk pendidikan ataupun satuan pendidikan PAUD maupun kesetaraan maupun untuk kursus. Itu juga bisa dipilih selama datanya ada di Dapodik seperti itu. Oh ya. Recording Terima kasih, Pak. Ya, dan kemudian terkait dengan jumlah binaannya, memang untuk Simtendik saat ini belum ada filter ataupun pembatasan, Bapak Ibu. Jadi bisa dimasukkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan.
Kalau dinas pendidikan menugaskan 10, yang dimasukkan 10, misal 12 seperti hanya yang ada di layar ini, maka dimasukkan 12. Ataupun jika lebih ataupun kurang dari 10 juga bisa dimasukkan sesuai dengan jumlahnya seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama terkait dengan satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian yang kedua, untuk penilik yang saat ini eselon 4, apakah masuk juga ke Sintendik? Nah ini kembali Recording in progress. Jika datanya akan mungkin nanti dari pemangku kebijakan yang bisa memutuskan. Tapi kalau dari sisi datanya, data tersebut selama ada di PKN itu bisa masuk, dan selama di approval oleh dinas pendidikan maka dinyatakan aktif. Itu kalau dari sisi sistem Bapak Ibu. Jadi selama datanya ada di PKN dan memang berstatus sebagai penilik maka bisa masuk. Kemudian selama dinas melakukan approval maka dinyatakan sebagai penilik aktif. Tapi kalau dinas tidak melakukan approval maka datanya tidak dianggap sebagai penilik aktif di Sintendik, tetapi bisa masuk ke Sintendik. Mungkin memang menangkap jabatan dan seterusnya itu bisa juga, karena kita juga ingin capture penilik-penilik yang memang mungkin seperti tadi merangkap jabatan ataupun bukan termasuk penilik aktif yang diakui dinas seperti itu. Oh, jadi Pak, kalau tidak di-approve oleh pihak dinas dan dia juga dilantik sebagai penilik dari penyetaraan itu, berarti dia bukan penilik Pak ya? Secara Sintendik kalau tidak di-approve oleh dinas maka belum diakui sebagai penilik Pak. Secara Sintendik. Terima kasih Pak. Secara pendataan di Sintendik selama dinas belum melakukan approval keaktifan maka itu belum disebut sebagai penilik aktif seperti itu. Begitu Bapak dari Gorontalo. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak dari Gorontalo. Dari Cilegon Pak. Dari Cilegon Pak. Pak Firman Pak. Firman dari Kabupaten Boni mau bertanya. Oke, silakan. Dari Cilegon Pak. Masuk. Dari Cilegon Pak. Ya, dari Cirebon. Cilegon Pak, Cilegon Banten. Oh baik, dari Cilegon kami persilakan untuk memperkenalkan diri dan silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Idi dari Kota Cilegon, Provinsi Banten. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Yang pertama saya ingin menanyakan Pak, kami di teman-teman penilik ini sudah mengisi profil di di Sintendik dan juga sudah melakukan update, tapi pada saat validasi di dinas pendidikan nama-nama kami itu tidak muncul Pak. Jadi pada saat validasi di dinas pendidikannya tidak muncul nama-namanya. Makanya ini bagaimana untuk solusinya gitu Pak. Karena dari dinas pendidikannya di adminnya ketika mau validasi tidak muncul nama-nama itu. Kemudian yang kedua, dari kita kan ada beberapa yang baru nih Pak, yang baru diangkat dari guru kemudian menjadi penilik Pak ya. Ketika kami mengecek di SIM PKB Pak, di SIM PKB kami itu SIM PKB-nya profilnya masih profil guru gitu statusnya, jadi belum beralih fungsi. Jadi ketika kami mau melihat profil di SIM PKB atau mau melakukan kegiatan di SIM PKB, data kami itu masih data di sekolah yang lama, gitu. Jadi masih statusnya masih guru. Dan ini seperti apa agar data kami itu sudah berubah beralih dari guru menjadi ke penilik gitu. Terus yang ketiga, kami minta biar kami itu mudah dalam berkomunikasi ya. Karena tadi kan dari awal sudah disampaikan bahwa Sintendik ini sangat penting sekali untuk
apa namanya keberlangsungan penilik baik dari sisi kinerja maupun dari sisi yang lain. Jadi kami minta ada nomor yang bisa kami hubungi ketika ada masalah-masalah yang kaitan dengan Sintendik ini. Jadi kami mudah. Jadi itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Semoga bisa dapat solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang dari Cilegon. Kami persilakan Mas Albianto untuk pertanyaannya dari Cilegon. Baik, ya. Teman-teman mohon di unmute dulu. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak dari Cilegon. Tadi ada 3 pertanyaan Pak yang saya catat. Yang pertama, Bapak, terima kasih dari Bapak dari pendiri Cilegon sudah melakukan updating data di Sintendik, sudah melakukan mengakses juga mengupdate datanya. Tapi tadi ada pertanyaan, datanya tidak muncul di Dinas Pendidikan. Nah, kalau saya lihat di interface-nya Dinas Pendidikan, untuk data penilik di Cilegon memang yang tercatat aktif itu ada 31 data, tetapi ada beberapa data yang belum masuk ke sini karena belum di-verbal, yaitu ada sekitar 11 data juga. Nah, ini Bapak Ibu, data-data ini nanti bisa diarahkan ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan proses verbal datanya, agar datanya bisa menjadi aktif seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi ini juga belum kami cek lagi terkait dengan proses datanya, ataupun nanti mungkin apakah memang di interface Dinas tidak muncul. Nah, maka nanti kami akan melakukan proses pengecekan ulang. Tapi yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan, jika memang nanti datanya tidak muncul, maka bisa melakukan pengaduan dulu di sini. Pengaduannya nanti bisa dimasukkan, kemudian diberikan screenshot tambahan dari pengaduan tersebut. Maka nanti akan menjadi feedback untuk kami melakukan proses pengecekan datanya seperti itu. Itu untuk pertama terkait dengan data penilik yang belum muncul di Dinas Pendidikan, khususnya untuk penilik yang sudah mengisi datanya di Sintendik. Betul Pak, ada berapa Pak yang belum di approve Pak? Ya, kalau belum di approve ini sepertinya saya cek ini adalah redundant Pak, karena data Sintendik memang untuk semester 1 kemarin itu kita limpahkan untuk data keaktifan di semester sebelumnya. Jadi mungkin di situ ada duplikasi data, karena beberapa saya cek sudah masuk ke penilik yang aktif. Tapi pada saat validasi tidak muncul itu di admin dinas Pak? Ya baik. Kalau nanti masih ditemukan datanya, Bapak bisa nanti masukkan di pengaduan saja Pak oleh dinasnya, dengan melampirkan nama penilik yang memang tidak muncul Pak. Nanti kita coba cross check data ini. Oke, terima kasih. Baik. Itu untuk pertama terkait dengan aktivasi data penilik. Kemudian yang kedua, validasi data penilik di dinas tidak muncul. Yang kedua, SIM PKB belum update. Nah, ini kami sampaikan kondisinya Bapak Ibu. Memang SIM PKB itu merefer datanya atau pengambil datanya dari data Dapodik untuk guru, kemudian dan Sintendik untuk penilik dan pengawas. Untuk data penilik itu memang nanti akan, ataupun data di SIM PKB itu nanti akan tercatat sebagai penilik kalau sudah masuk datanya di Sintendik. Sebaliknya, kalau data di SIM PKB masih berbunyi guru, maka yang perlu di cross check adalah apakah Dapodiknya masih aktif. Kalau Dapodiknya masih aktif, bisa jadi yang di refer oleh SIM PKB adalah data dari Dapodik terlebih dahulu, baru data dari Sintendik kemudian. Jika di Dapodiknya tidak aktif seperti itu. Di Dapodiknya sudah dikeluarkan Pak. Di semua sekolah di Dapodik sudah dikeluarkan Pak. Baik.
Kalau hal tersebut berarti mungkin nanti perlu konfirmasi ke tim pengembang SIM PKB, karena secara sistem memang bukan di ranah kami Pak, karena kami hanya suplai data untuk data pengawas dan peneliti. Tapi yang sepemahaman kami, kalau dapodiknya masih aktif, baik itu ataupun terhadap sinkronisasi data dapodiknya masih belum berjalan, maka itu masih dianggap sebagai guru. Tapi kalau dari dapodiknya sudah nonaktif, dari sintendiknya sudah sudah aktif, maka itu nanti akan tercatat sebagai penilik. Karena kalau kita cek semisal sampling data di sini, ambil satu contoh NIK untuk dicek di SIM PKB, misal kita ambil namanya saja. Ya, nanti di sini bisa langsung muncul data di SIM PKB. Kalau data penilik biasanya itu sudah langsung muncul di sini, statusnya adalah penilik. Nah, contoh ini tadi ada yang kontribusi. Nah, saya coba cari berdasarkan NPTK spesifik. Data NPTK ini. Ini kayak suara dinosaurus. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah dicari datanya, di sini bisa ketahuan bahwasanya di SIM PKB pun sudah terkoneksi dengan Sintendik, karena data penilik ini sudah masuk di Sintendik sebagai penilik dengan dinas pendidikannya dari Kota Cilegon. Jadi kalau secara interkoneksi sebenarnya sudah terkoneksi Bapak Ibu di Sintendik dengan penilik. Itu mungkin sekali lagi nanti perlu cross check juga ke SIM PKB. Apakah lagi perlu cross check ke dapodik sama Sintendik. Kalau dapodiknya masih aktif, kemungkinan itu yang akan menjadi prioritas untuk didata. Kemudian kalau sudah tidak aktif, maka di Sintendik akan menjadi data di SIM PKB, seperti itu. Jadi yang jelas untuk Sintendik maupun dapodik itu sudah teralirkan ke SIM PKB sebagai referensi data, baik itu untuk guru, kepala sekolah maupun penilik pengawas di Sintendik. Itu Bapak untuk pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan nomor ataupun kontak yang bisa dihubungi ketika ada masalah Sintendik. Nah, mungkin ini nanti kami serahkan ke pengurus di pusat. Tapi kalau menurut hemat kami, baiknya tidak spesifik satu nomor penjapri, tapi nampung komunitas untuk bertanya jawab. Nah, nanti mungkin dari jumlah populasi penilik, maka grup yang memungkinkan ditambah mungkin nanti adalah grup di Telegram. Tapi sekali lagi, kalaupun ingin dibuat grup yang per provinsi atau bagaimana, itu kami mengikuti, ataupun dibuat di grup di IP pun juga mengikuti. Tapi menurut hemat kami tidak akan lebih optimal jika berupa grup diskusi, karena kalau japri takutnya nanti pertanyaan yang berulang akan ditanyakan sehingga tidak efektif untuk bisa saling berdiskusi. Mohon izin Mas Adri, barangkali bagi Bapak dan Ibu, kami sudah ada grup Telegram Sintendik. Jadi Mas Adri juga ada di situ, kami ada di situ. Jadi nanti mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa bergabung, dan lebih efektif kalau di Telegramnya Sintendik ya Mas Adri ya, yang sudah berjalan. Jadi kami tidak akan membuat grup baru lagi, hanya kita manfaatkan secara maksimal nanti Telegram Sintendik. Itu aja. Terima kasih Mas Adri. Baik, terima kasih Bu Rianti. Jadi begitu
Bapak dari Cilegon tadi terkait pertanyaan untuk komunikasi. Jika ada masalah mungkin nanti di grup Telegram yang sudah ada di IPI Pusat. Ya baik, terima kasih kepada Mas Adian untuk jawabannya dari Bapak dari asal Cilegon. Ini kita selang dulu ya, teman-teman ada yang bertanya melalui chat, di mana ini ada yang bertanya bahwa terkait dengan update lembaga kita, penilik memasukkan lembaga binaan yang non formal. Bagaimana jika kami diminta untuk atau oleh dinas bisa dimasukkan juga lembaga tersebut? Ini bagaimana nih kira-kira Mas Adrian? Sama Pak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terkait hal ini mungkin nanti kami perlu sampaikan dulu ke direktorat Bapak Ibu, karena pemangku kebijakannya dari direktorat, karena memang kemarin arahannya ketika di Sintendik ini yang muncul untuk binaan peniliknya adalah satuan informal, karena jenjang yang formal TK dan seterusnya itu nanti dibina oleh pengawas sekolah. Tapi kalau tadi ada ada beberapa case di daerah yang penilik mengawasi satuan pendidikan formal, itu nanti perlu kami sampaikan dulu ke direktorat, dalam ini direktorat GTK ataupun Buru Paudikmas, untuk kira-kira apakah perlu bisa ditambahkan di dalam list daftar binaan ini atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Ya. Bapak, untuk itu pertanyaan mungkin ini ya teman-teman yang bertanya dari Bali. Ya. Ya, untuk season selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan, Mas. Apakah masih ada yang ingin disampaikan dari materi? Baik, izin untuk materi sepertinya sudah tersampaikan, Pak. Jadi dari sisi pengenalan, kemudian sisi praktek untuk sistemnya sudah tersampaikan. Mungkin kita diskusi ya. Ya. Masih ada yang mau tanya nih Pak? Ya, rekan-rekan itu mungkin yang disampaikan ya tentang aplikasi ya, teman-teman, kita masih punya waktu sampai pukul 15.20, jadi kita bisa sharing. Silakan bagi rekan-rekan yang masih memiliki pertanyaan tentang aplikasi dan juga Sintendik ini, kami persilahkan. Oke Pak, dari Kabupaten Ketapang Pak. Baik, silakan Bunda. Kamera. Ya, baik. Silakan. Saya dari Bu Ziada Tanur Pak. Mohon maaf kameranya Pak ya. Ya, silakan. Dari Ketapang Pak, penilik hasil penyetaraan Pak. Eselon 4 penyetaraan. Ya. Tadi kami juga kasusnya sama, kami juga membina, barusan kemarin tanggal 10 Agustus barusan menerima SK dari Kepala Dinas bahwa kami ditugaskan juga untuk membina PAUD formal gitu intinya. Jadi tadi kan kita belum dapat jawaban Pak ya, karena memang untuk teman-teman pengawas juga kurang. Jadi di Kabupaten Ketapang ini sebenarnya kasih di bidang PAUD-nya ini ada 3, semuanya diberi jabatan penilik, cuman yang menjalankan tugas penilik itu mungkin yang disetujui dinas atau gimana itu hanya saya sendiri. Jadi jumlahnya penilik hanya 2, pengawas 2. Sedangkan lembaga formal dan non formal jumlahnya 369. Jadi kemarin kami dibagi kecamatan Pak, 20 kecamatan bukan dibagi jumlah satuan, tapi di jumlah kecamatan. Itu yang jadi beban kami Pak. Saya saja semuanya formal dan non formal sebagai penilik ini membina 105 satuan Pak, dan luar biasa jauhnya Pak. Jadi yang saya tanyakan mengenai status kami, kalau saya kemarin udah di bagian GTK itu udah nanya tentang data saya, udah masukkan lagi ke pusat untuk melengkapi NUPTK segala macam, itu udah. Untuk selanjutnya, apakah kami ini harus ikut uji kompetensi segala macam, karena saya minim penilik ini.
jujur. Jadi untuk masalah apa kenaikan pangkat segala macam, apakah kami ini wajib mengikuti UK itu baru menjadi asli penilik gitu Pak? Karena kami peniliknya hasil penyetaraan bukan hasil UK seperti itu. Dan juga kami kemarin saya juga mengusulkan ke Pemda bagi BKPSDM. Kami kan selama ini masih memakai bukan tunjangan penilik Pak, tunjangan eselon 4. Nah itu kapan kami akan mengikuti akan memakai tunjangan penilik aslinya? Sekarang jabatan saya penilik ahli muda. Kalau eselon 4 itu kan Pak tunjangannya 540. Kalau penilik ahli muda itu 800. Pengennya 800 Pak. Gimana caranya Pak ya? Itu aja Pak. Terima kasih. Karena tugas kita banyak Pak, luar biasa. 100 lembaga binaan kita 105 khususnya untuk saya. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kepada Mas Adrian kami silakan. Baik, wah ini pertanyaannya berat ya Pak. Karena porsi saya juga bukan porsi kebijakan, tapi mungkin saya akan bisa menjawab. Nanti mohon mungkin dari Ibu Pusat, Ibu Yanti jika membantu atau bisa menambahkan. Tapi tadi intinya adalah terkait dengan jumlah data. Memang saya cek tadi di Ketapang memang peniliknya hanya 2. Dan tadi memang sudah disampaikan kalau ada membina 100 bahkan 100 satuan pendidikan, itu termasuk formal dan non formal. Itu memang kondisi yang real, dan di Simpedik kamu tuh memang hanya ada 2. Nah kemudian apakah wajib juga untuk ikut buka nanti mungkin dari Ibu Yanti apakah bersama Ibu Pusat atau Bapak Ibu pemilik bisa, ataupun dari ada Ibu dari direkturat bisa. Tapi untuk memantau tadi misalnya bahwasanya sisi kami adalah tim pengembang sistem. Jadi kalau terkait kebijakan mungkin kami bisa nanti kami bisa teruskan untuk ditanyakan, dan mungkin ada disampaikan untuk Ibu Pusat terhadap jawaban. Itu Bu Yanti ada tambahan juga? Terima kasih. Ya, saya menambahkan aja Mas Andri, Punten, Kang Sarif, saya menambahkan. Silakan. Terkait dengan penyetaraan ya Bu ya. Penyetaraan, saya ingin bertanya, Ibu sudah mendapat SK peniliknya Bu? SK penilik kita dapatkan dari Pemda, pemerintah daerah. Dari Bupati sudah. Penilik ahli muda. Ya, Sudah. kalau begitu untuk tunjangannya biasanya otomatis Bu. Jadi Ibu silakan aja langsung diurus tunjangan penilik pertama muda madya gitu ya, itu langsung diurus di keuangannya. Nah masalah kalau Ibu sudah mendapat SK penilik, Ibu juga berhak untuk mengikuti kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan, tapi Ibu juga dicek lagi di BKN ya Mas Adi ya, di BKN apakah status Ibu sudah berubah atau belum? Sudah berubah ya, sudah di My Stock ya. Malah sudah berubah jadi penilik ya Bu ya? Iya, penilik ahli muda. Ya udah. Untuk tunjangannya silakan Ibu langsung aja ngurus diurus ke BKPSDM aja. Data saya sudah kuat. Siap. Terima kasih. Ya, Mas Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu yang sudah memberikan penguatan, dan juga Mas Adrianto. Ini berikut kita baca juga ya teman-teman dari chat yang pertanyaan. Di sini ada pertanyaan di mana data profil. Di data profil ada data NUPTK tapi tidak bisa diisi. Nah, kira-kira apa yang terjadi ini, Mas Adrianto? Baik, terima kasih pertanyaannya, dan ini juga salah satu masukan juga. Jadi ternyata kami cek untuk data NUPTK masih mengikuti bisnis proses yang pengawas, sehingga NPTK-nya memang tidak bisa dirubah. Padahal kan untuk penilik ini sumber data awalnya dari BKN, sehingga nanti kami akan buka fitur untuk mengedit NPTK sehingga Bapak Ibu bisa melakukan proses pengisian NPTK-nya di sistem.
Miliki. Ya, baik. Kalau untuk NUPTK tidak semuanya punya NUPTK. Penilik ya. Betul, iya Ibu. Mungkin kalau ada yang dari guru baru pasti pada punya. Iya, betul. Tapi kalau kami yang awal-awal biasanya mungkin nanti kita masukkan lagi ke Iya betul. Nah, tapi itu juga nanti apa namanya perlu konfirmasi juga ke direktorat. Tapi setidaknya tadi memang kami juga baru menemukan bahwasanya NPTK tidak bisa dirubah. Tapi kan tadi saya disampaikan oleh Bu Ade juga bahwasanya tidak semua penilik memiliki NPTK. Maka yang wajib ada di penilik sebenarnya saat ini adalah NIP atau NIP karena itu menjadi identitas penting untuk keabsahan dari penilik. Begitu. Ya, baik. Baik, apakah sudah ada yang mau bertanya? Ya, Kami kami silakan. dari penilik Wonde Belang, Pak. Ya, ya Pak, silakan. Perkenalkan diri. Ya, kebetulan saya bertanya mengenai ini, Pak. Kami di IKM ini kayaknya untuk pendidikan non formal belum disentuh begitu, Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaannya apa ya Pak? Tentang aplikasi mungkin? Ya, tentang implementasi kurikulum merdeka, Pak. Kami dari non formal Pak itu pernah diajak sosialisasi kah atau apakah begitu? Baik, Bapak dari mana Pak? Mohon Dari bisa diperjelas Gorontalo, Pak pertanyaannya tentang SIMTENDIK khususnya ini Pak. Oh iya, makasih Pak. Baik, oke baik ya. Apakah teman-teman masih ada yang memiliki pertanyaan untuk SIMTENDIK khususnya di aplikasi ini? Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Terima kasih Bapak Moderator, Pak Deyanto, melalui moderator. Kami Nawarlis dari Kabupaten. Dari mana Pak? Dari Agam. Agam. Mungkin pertanyaan saya sama seperti sebelumnya, menguatkan Pak. Untuk lembaga binaan, khusus kami di Kabupaten Agam, memang kalau untuk PAUD yang non formal kami itu kurang jumlahnya Pak. Jadi kami yang banyak formal TK. Itu keluar SK dari dinas kepala dinas pendidikan, kami memang diberi tugas juga membina lembaga formal TK. Jadi untuk menguatkan yang tadi Pak, nanti kita minta dari SIMTENDIK mohon kiranya bisa masukkan pembinaan di lembaga formal. Begitu Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak yang dari Agam, tadi sebenarnya Pak Mas Adianto sudah menjawab ya, untuk binaan, ya, mungkin nanti akan menjadi rekomendasi. Jadi ya tidak ada pemilahan mungkin ya antara formal dan non formal ketika dapat tugas. Cuma memang di SIMTENDIK ini yang hanya bisa diinput yang non formal ya Mas ya, non formal. Dan itu ini juga terkait ada pertanyaan apakah ada maksimal atau minimal. Ini tadi sebenarnya tidak ada ya Mas ya untuk minimal ya, sesuai dengan keberadaan dan juga memang satuan pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian barangkali masih ada teman-teman yang raise hand ingin bertanya, kami persilahkan. Ya Pak, mau bertanya Pak. Baik, dari mana? Silahkan. Dari Bandung Barat Pak Denny. Dari Bandung Pak Denny, kami persilahkan. Barusan itu Pak saya coba Google, saya coba masukkan SIMTENDIK gitu kan, kemendikbud.go.id. Nah terus saya coba masukkan password sama username-nya. Passwordnya itu NIP saya. Kemudian saya masukkan juga username-nya yang kata Bapak tadi, yang tahun ya, kemudian bulan dan tanggal. Setelah itu ada penjumlahan ya, yang untuk kayak untuk menentukan robot atau bukannya mungkin ya, yang misalnya 3 tambah 3 sama dengan 6 gitu kan dijawab.
terus di-okekan, di situ data pengawas Anda tidak ditemukan katanya Pak. Nah, kemudian di situ tuh password dan itunya salah katanya gitu. Itu langkah saya selanjutnya harusnya gimana Pak? Ini koordinasinya kemana? Baik, Pak Denny, penilik tahun berapa Pak? Peniliknya saya basicnya dulunya dari guru Pak, dari guru terus pindah struktural, kemudian juga pindah-pindah gitu. Saya mutasi ke Bandung Baratnya 2019 Pak, mutasi ke Bandung Tahun 9 ya? Iya 2019 mutasi ke Bandung Barat sampai sekarang di penilik gitu. Nah cuman pas saya coba barusan yang petunjuk Bapak itu langkah-langkah di ini kan itu tidak ditemukan, jadi saya harus kemana gitu. Baik, kami persilakan Pak Dianto mungkin penguatan sekali lagi kepada rekan-rekan untuk pertanyaan yang belum ditemukan. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya terkait dengan di Bandung Barat. Tadi kalau kami runtut dari yang disampaikan oleh Bapak kan pertama mencari di Sintendik di Google dulu Pak ya. Nanti dicari Sintendik Bapak. Nah, jika nanti ditemukan Sintendik katakanlah paling atas ini, kemudian nah ini Bapak, ini memang interface yang ini adalah untuk pengawas sekolah Bapak. Nah, untuk yang penilik nanti bisa klik dulu yang bawah, klik di sini untuk mengakses Sintendik tindakan penilik. Nah, nanti baru di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini Pak. Nah, tampilan seperti ini nanti silakan Bapak memasukkan username-nya. Ini adalah NIP-nya Bapak, ini NIP-nya. Iya betul. Dan Bapak passwordnya adalah tanggal lahir tadi. Oh iya siap. Nah, nanti kalau misal di sini tidak ditemukan datanya, seperti ini, di sini tidak ditemukan datanya, maka nanti Bapak perlu aktivasi dulu di sini Pak, aktivasi akun sekarang. Oh di bawahnya Pak ya? Ya. Betul. Aktivasi. Nanti silakan Bapak memasukkan NIP Bapak di sini. Nah, setelah diisi datanya lengkap, baru nanti kembali ke sini, login Sintendik penilik PNFI. Kemudian memasukkan NIP Bapak yang baru saja ditambahkan dan passwordnya seperti itu. Nah, misal contoh NIP-nya, ini saya masukkan NIP-nya, kemudian passwordnya. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan, maka jika berhasil akan muncul tampilan seperti itu. Begitu Bapak. Oke, siap Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Denny yang dari Bandung Barat. Dan pertanyaannya bisa terjawab. Kita masih punya yang ditanyakan. Baik, Bunda dari mana? Silahkan, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kebetulan sekarang saya juga sedang menyimak untuk kaitannya tadi mungkin sudah dijelaskan. Kalaupun sudah, saya mohon maaf mungkin belum mendengar. Untuk tambah satuan pendidikan itu tadi harus lembaganya sudah terdaftar di Bapepti. Kedua, lembaga kami ada dua lembaga yang sudah memiliki LPSN, tapi waktu saya akan menambah satuan pendidikan di kolom ini tidak ada nama lembaga yang saya cari, jadi tidak terdaftar. Itu apakah harus dikonfirmasi seperti apa? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ada yang bertanya itu? Kami persilakan Pak. Baik. Terkait dengan hal tersebut, Ibu, mungkin nanti perlu dicek dulu apakah pencariannya sudah sesuai atau belum. Jika memang sudah sesuai dan tidak ditemukan, suaranya kok kecil ya? Ya, jika sudah sesuai dan tidak ditemukan, maka nanti bisa dikonfirmasi ke Dinas Pendidikan Ibu untuk coba dimasukkan di pengaduan. Jadi sementara memang pengaduannya baru dari Dinas Pendidikan, atau nanti jika ada grup, tadi sampaikan ada grup Telegram, itu bisa dimasukkan di sana. Karena bisa jadi ada sekolah yang belum tersinkron di dalam Sintendik sehingga belum bisa dipilih. Begitu Ibu. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, teman-teman, ya, untuk grup Sintendik Telegram sudah
dikirim di chat, kami persilahkan untuk bergabung, dan barangkali masih ada di chat ini yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Yang raise hand mungkin, dan teman-teman yang belum di-unmute, kami mohon bantuannya untuk unmute dulu agar kita lebih kondusif. Ada pertanyaan Pak. Baik, masih ada Pak? Silakan. Begini Pak, kebetulan di kami. Bapak dari mana? Dari Perkenalkan diri. Bapak dari Gorontalo. Iya. Kebetulan di pelapor penelitian ada satu orang yang sudah pensiun, sedangkan dia namanya di Sintendik itu kan membina BKBM. Sekarang dia sudah pensiun, itu bagaimana caranya Pak mau mengeluarkan dia punya binaan itu supaya pindah ke mana yang lain? Terima kasih Pak. Ya. Ini Mas Adrianto. Bagaimana tadi pertanyaannya, Kang Sakti? Jadi yang sudah tidak aktif, Bun. Oh, yang sudah tidak aktif. Ya, Pak. untuk Tadi mengeluarkannya. Ya. Bapak dari mana tadi, Pak? Gorontalo, Bu. Dari Gorontalo, mungkin Bapak lapor saja, Pak. Nanti Oke. akan di verbal oleh dinas, Pak. Ya, enggak. Mas Adrianto udah masuk. Ya. Yang sudah Ibu, pensiun, tadi Mas. ada sedikit tambahan teknis. Ya. Ya, tadi mohon maaf, bagaimana pertanyaannya Ibu? Mohon maaf. Yang sudah pensiun, bagaimana cara mengeluarkannya dari sistem? Oh, baik. Baik, mohon izin Bapak Ibu terkait data yang sudah pensiun, untuk bisa mengeluarkan ke Simtendik memang nanti yang bisa melakukan itu adalah Dinas Pendidikan. Jadi nanti bisa dilaporkan dulu ke Dinas Pendidikan untuk dinonaktifkan dengan status pensiun dan memasukkan tanggal pensiunnya kapan begitu Bapak. Ya, begitu. Mungkin Bapak yang dari Gorontalo ya, silakan menghubungi admin kabupaten kotanya untuk menonaktifkan. Ya teman-teman, barangkali masih ada yang ingin disampaikan tentang Simtendik ini, kami persilahkan. Ini dari Sukabumi, Pak. Silahkan Bapak dari Sukabumi memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Parli, peneliti dari Kabupaten Sukabumi, Pak. Mau bertanya terkait dengan aplikasi Simtendik. Kalau tidak salah, tidak ada menu untuk mengganti password. Kalau sekarang gimana, Pak? Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Untuk saat ini memang untuk akun dari penilik untuk ubah passwordnya belum kita aktifkan Pak, karena kita masih menggunakan password yang default dulu. Sambil nanti sebenarnya sudah ada arahan juga untuk passwordnya nanti bisa diupdate ke masing-masing penilik. Jadi nanti penilik bisa langsung mengupdate passwordnya secara mandiri dan tentu yang unik biar nanti lebih sertas datanya. Tapi untuk periode awal ini sementara masih menggunakan yang sama dulu untuk kita ingin menjaring dulu data penilik biar masuk dulu Pak. Nanti kalau sudah mulai masuk baru kita akan terapkan privasi yang lebih tinggi lagi seperti itu. Iya. Bagaimana Bapak? Cukup terjawabkah? Insya Allah, Pak. Baik, rekan-rekan, Bapak boleh tanya Pak? Pertanyaan? Atau teman-teman yang lain? Tanya Pak. Satu lagi ya. Ya, dari itu kan. Ya, kami persilakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami peneliti dari mana? Mau bertanya untuk lembaga binaan. Lembaga binaan itu di dalam Simtendik minimal berapa, maksimal berapa? Karena di kecamatan kami ada sekitar 50
3 lembaga itu untuk PAUD-nya belum ditambah PKBM-nya seperti itu, sementara penilainya ada 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada Mas Adianto, kami persilakan. Baik, berarti terkait dengan jumlah ini ya, Bu? Ya. Jumlah berapa, maksudnya berapa? Baik, kalau untuk penilik memang saat ini jumlahnya belum dibatasi di Sintendiknya, artinya masih bisa terbuka. Oh begitu. Iya. Terus? Tetapi untuk realnya ataupun aturannya itu kan memang sudah ada di di aturannya, Bu, untuk jumlah minimalnya atau maksimalnya. Mungkin minimalnya, kalau maksimal mungkin tidak disebutkan, seperti hanya pengawas kan juga ada minimalnya tapi tidak disebutkan maksimalnya. Nah, mungkin nanti bisa mengikuti hal tersebut, Ibu. Nambah ini sementara untuk lembaga kursus itu masih binaan kita atau sudah tidak ya? Terima kasih. Saya baru Pak friend, mungkin Bu nanti bisa bantu menjawab, Bu, kalau terkait lembaga kursus. Ya, terima kasih Mas Adi. Untuk kursus selama LKP tersebut ada NPSN-nya masih bisa dimasukkan, Bu. Oh begitu. Di binaan kita ya. Nanti kita juga akan ada webinar series membahas tentang lembaga kursus dan pelatihan, apakah masih bisa kita bina atau bukan, masih dalam binaan penilik gitu, Bu. Kita tunggu saja ya, Bu ya. Kalau LKP-nya sudah punya NPSN itu bisa dimasukkan. Sudah mulai. Ya. Terima kasih, Bu. Nambah dulu untuk terkait dengan penilik di Kabupaten Tuban belum sesuai dengan rumpun, jadi masih SK-nya itu masih bunyinya penilik pendidikan non formal, jadi semuanya menjadi binaan kami, sebetulnya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu dan rekan-rekan. Sesi kita sudah hampir habis. Bisa nambah sebentar nih sekali. Bagaimana, minta Bu? Waktu sebentar saja, minta waktu sebentar, bisa kah? Kita kasih kesempatan, Mas Adrianto. Ya, satu lagi deh. Mas Adrianto gitu. Baik, silakan langsung Mas. Pak Tarmiti dari Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah. Halo. Silakan Pak dari Kalimantan Tengah. Ya, terima kasih waktunya, karena ini waktunya mungkin sudah sore juga. Terus terang aja di dalam Sintendik itu saya pun juga sudah melaporkan ke pihak dinas pendidikan. Namun apakah itu sudah terselesaikan ataupun belum, sampai saat ini pun juga belum mendengar infonya. Namun di sini sudah ada gambarannya. Nanti kita akan mencoba untuk mengontrolnya. Dan yang kedua, untuk masalah penilik di seluruh Indonesia, negara kita, terutama dalam penilik PAUD, hikmat dan kursus dan sebagainya. Namun di sini jujur aja di wilayah kami, penilik kita ini semakin lama semakin susut, semakin habis. Jujur aja, kalau toh tadinya penilik PAUD khususnya untuk khusus menangani pada lembaga, terutama adalah kelompok bermain. Namun karena di sini pun juga tidak ada yang lain, otomatis kita rangkap untuk semuanya. Jadi untuk ini bagaimana untuk penyusunan di dalam pendataan tersebut untuk mengupdate itu apakah kira-kira itu valid atau tidaknya, yang sering itu banyak gagalnya begitu. Terus jalan keluarnya itu bagaimana gitu Pak Andri? Terima kasih. Baik. Di sini saya menjawab. Mungkin tadi terkait hampir sama ya, terkait dengan binaannya, Pak ya. Betul. Nah, kalau binaan memang sekali lagi nanti menjadi salah satu isu yang akan saya sampaikan ke direktorat, Pak. Bahwasanya ternyata kondisi di lapangan untuk penilik itu memang banyak yang mengawasi atau membina kesatuan pendidikan formal, dalam hal ini adalah mungkin TK ataupun
Ya, TK yang formal. Nah, itu nanti perlu kami sampaikan dulu ke direktorat untuk apakah juga akan dibuka di Sintendik penilik untuk bisa mengawasi pendidikan yang formal. Tentu itu nanti juga akan apa namanya, kolaborasi data dengan pengawas agar tidak kejadian satu sekolah itu diawasi oleh pengawas dan juga penilik seperti itu. Oh iya. Nanti perlu yang kami sampaikan mungkin itu, sama tadi yang kedua kalau misal apa namanya, tadi kan intinya kan yang perlu nanti kami sampaikan ke direktorat jika penilik itu dari kesetaraan eselon 4 itu apakah wajib usaha juga, itu nanti kami juga akan sampaikan, Pak. Iya. Terima kasih Pak Andri, karena ini ada kaitannya dengan dana pembuatan SKP gitu untuk pendukungnya begitu. Jadi kita kadang-kadang bingung untuk memasuknya. Terima kasih. Iya Pak, siap. Nanti kami coba teruskan Pak. Rekan-rekan penilik hebat, karena sesi kita pertanyaan juga materi kita sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang kita kasih kesempatan untuk Mas Andri mungkin memberikan closing statement-nya untuk materi kita kali ini. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Jadi Bapak Ibu penilik yang berbahagia dan juga yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, bahwasanya Sintendik ini sekali lagi dibuat memang untuk melakukan sebagai pendataan ataupun pangkalan data untuk data pendidik dan juga pengawas sekolah. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa melakukan updating data di Sintendik, bisa memperbarui data di Sintendik, sehingga nanti ketika akan ada sebuah program yang berhubungan dengan pendidik, baik itu nanti diselenggarakan di pusat ataupun program-program prioritas yang membutuhkan data pendidik sebagai salah satu aktor untuk yang terlibat di dalamnya, itu nanti bisa ataupun dari kementerian bisa mendapatkan data yang lebih mudah dan juga lebih valid seperti itu. Kemudian tetap semangat Bapak Ibu untuk menjadikan tugas mulia ini sebagai penilik, dan mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, dan saya selaku pemateri pada siang hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya yang paling muda di sini, mungkin kalau ada sesuatu kata yang kurang sopan ataupun tidak sesuai, mohon dapat dimaafkan dan mohon juga dapat dibimbing agar bisa menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih ke Bapak Ibu penilik, penilik hebat, dan juga Bapak Ibu tetap semangat dan semoga menjadi berkah dan juga menjadi ibadah untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak. Amin. Ya, terima kasih kepada kita kasih aplaus yang luar biasa untuk Mas Andri yang sudah memberikan penjelasan dan juga materinya sedikit baik dan alhamdulillah. Jadi untuk kali ini untuk di Sintendik mudah-mudahan teman-teman bisa diberikan manfaat dan juga kejelasan yang luar biasa hari ini dengan adanya webinar di grup kita yang optimalisasian Sintendik ini, dan nanti silakan teman-teman bergabung di grup Instagramnya Sintendik. Mudah-mudahan berbagai pertanyaan yang mungkin hari ini belum bisa terjawab, mohon maaf, dan mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang harus dilontarkan dan disampaikan. Silahkan nanti bergabung untuk kami mungkin dari tim pusat dan juga Mas Budian Yanto sendiri yang ada di grup ini bisa menjawab pertanyaan. Mungkin rekan-rekan penilik hebat luar biasa, terima kasih banyak atas kehadirannya dan terima kasih banyak kepada Bu Rianti selaku pembawa acara, dan mohon maaf dari saya dan ucapan terima kasih atas kesempatannya. Untuk itu, untuk melanjutkan kegiatan kita, kami persilahkan kepada Ibu Rianti selaku pembawa acara, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Sarif. Mas Adriano, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mas Sarif juga, dan saya juga, kami juga mengucapkan terima kasih atas arahan dari direktorat yang sudah hadir, dan Pak Ketua Umum, para pengurus di pusat, Bapak dan Ibu yang hadir. Sampai dengan tadi saya monitor 585 Mas Adri
Ya, alhamdulillah padahal target kita sekitar 800 tapi nggak apa-apa. Dan Bapak dan Ibu, kami dari pengurus pusat sebenarnya webinar series ini kan berlanjut, ada 7 sesi, mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat terus akan melakukan webinar ini dengan memberitahu kepada Bapak dan Ibu informasi tunggu lebih lanjut. Daftar hadir silahkan diisi. Nanti untuk sertifikat kami dari admin akan langsung mengirim kepada email Bapak dan Ibu di daftar hadir, gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi ini kami berlangsung hanya 2 jam, jadi Bapak dan Ibu silakan mengisi daftar hadir selama 2 jam terakhir ini. Setelah itu kami close. Linknya ada di chat Ibu. Oh, di chat. Ada di chat, ya silahkan ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Adri, Kang Sarif, Ketua Umum telah hadir membersamai kita nih. Dan jangan lupa juga Bapak dan Ibu tunggu nanti informasi dari pengurus pusat selanjutnya. Sebagai penutup saya ada pantun Mas Adri. Daun salam, daun selasih. Keduanya berguna untuk kesehatan. Kepada Bapak dan Ibu, kepada Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Salah dan hilaf kami mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Sekjen. Ya, izin Bu Sekjen. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman bahwa puncak acara HUT ke-17 ada di Banten untuk tahun ini. Ya. Ada pesan sponsor Bapak dan Ibu, mohon izin bahwa untuk memperingati hari ulang tahun kita yang ke-17 akan puncak acaranya ada di Hotel Visita di Banten. Silakan nanti dalam waktu dekat surat pemberitahuan akan kita share kepada Bapak dan Ibu dan mudah-mudahan kita bisa siarkan secara live. Jadi Bapak dan Ibu kami mohon juga bisa bergabung bersama kami di Provinsi Banten. Mungkin itu ya Pak Ketua ya. Iya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Materi. Sehat selalu. TV materi. Ya nanti kami share. Pendik ya, di pendik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi makasih ya.